Halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini eh, kita akan coba untuk membahas eh, yang disebut sebagai NFV atau singkatan dari Network Function Virtualization. Nah, sebelum kita masuk kepada NFV itu apa dan standarnya seperti apa, use case-nya seperti apa, dan lebih jauh dari NFV ini perkembangannya seperti apa, kita mulai dari latar belakang atau alasan mengapa sih kok solusi seperti NFV ini hadir begitu ya. Izin saya coret-coret dulu di board yang sudah disediakan. Jadi seperti yang mungkin kawan-kawan yang bekerja di dunia jaringan, baik itu di operator telekomunikasi, maupun di sistem integrator, maupun di enterprises, layaknya kawan-kawan mengelola perangkat jaringan, saat ini pun masih banyak perangkat-perangkat yang hadir dalam bentuk box begitu ya. Jadi hadir dalam bentuk box yang di dalam box ini bentuknya bisa banyak gitu ya. Ada yang misalkan firewall, uh, ada juga misalkan kalau di operator seperti broadband network gateway gitu ya. Ada juga misalkan IMS. Kalau di mobile berarti ada EPC, packet core, dan lain sebagainya. Komponen-komponen ini kan menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Oleh karenanya disebut sebagai NF atau network function. Nah, yang tadi di awal disampaikan bahwa mereka datang dalam bentuk sebuah box begitu ya. Itu biasanya yang pertama, sifat yang pertama adalah dia proprietary gitu ya. Proprietary. Artinya dia datang disediakan oleh vendor atau merek tertentu. Lalu yang kedua adalah selain dia proprietary, datangnya itu dalam sekaligus hardware plus software yang ada di dalam si network function ini. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah sifatnya adalah terintegrasi secara vertikal gitu ya. Jadi vertically integrated. Vertically integrated. Nah, dari ketiga kondisi bahwa dia yang pertama proprietary, datang dalam satu bungkus hardware dan softwarenya dan vertically integrated, maka ketika misalkan kondisi pasar, karena pastinya namanya kita berbisnis begitu ya di operator pun maupun di ISP, kita harus melihat kondisi pasar, ternyata keinginan pasar itu berubah, baik demand-nya semakin tinggi, ataupun ternyata ada teknologi-teknologi lain yang dikehendaki untuk mereka bisa gunakan dari satu generasi ke generasi lainnya, maka hal yang biasa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan biasanya adalah kalau tidak upgrade, ya yang dilakukan adalah lakukan swap perangkat gitu ya. Nah, oke, terdengar normal seperti itu. Tapi ada hal yang menjadi pain point. Jadi sebenarnya judul di awal ini latar belakang why itu kita ingin men-highlight gitu ya, pain point. Jadi pain points-nya tuh apa sih? Jadi pain points-nya adalah ketika terus dia dilakukan upgrade atau swap, butuh waktu pastinya, ya kan?
Nah, padahal semakin ke sini, ekspektasi dari pasar atau masyarakat ya pinginnya cepat begitu ya. Kalau bisa bahkan sekarang 4G, besok tiba-tiba masyarakat ingin 5G ya secepat itu, padahal tidak mungkin begitu kan. Nah, butuh waktu. Maka butuh waktu ini akan ber, apa ya, berlanjut kepada time to market ya dari sebuah layanan atau produk. Time to market. Nah, hal inilah yang akhirnya time to market inilah yang sering dikeluhkan dari sisi bisnis. Mengapa kok dari awal perencanaan, kajian bahkan, lalu diputuskan untuk mulai, oke, kita pakai teknologi ini gitu ya. Planning sampai akhirnya terrilis dan di-deliver bisa digunakan oleh masyarakat atau user itu lama gitu. Yang akhirnya ketika layanannya udah terdeliver, udah siap rilis gitu ya. Ya bisa jadi uh, ternyata udah kalah uh, balapan dengan let's say kompetitor yang lain. Atau mungkin bahkan ya ekspektasi pasarnya sudah uh, berubah begitu. Nah, hal inilah yang akhirnya di zaman sekarang yang mungkin sering disebut era digital begitu ya, sering muncul kata-kata harapannya adalah sebuah perusahaan itu punya business agility gitu ya. Jadi agile gitu ya atau agile seperti itu katakan. Nah, artinya apa? Harapannya yang paling ujung ini bisa agile begitu ya, bisa lincah gitu. Kalau ada perubahan bahkan ya bisa mengikuti dengan uh, berkejaran dengan perubahan tersebut. Nah, secara bisnis inginnya seperti ini. Secara teknis seperti apa? Secara teknis oleh karenanya di sekitaran tahun 2012 gitu ya, operator-operator telekomunikasi ini dari ceritanya itu mereka berkumpul begitu ya. Dan di tahun-tahun tersebut di dunia computing itu sedang hype-hype-nya terkait dengan virtualization gitu atau virtualisasi. Mungkin umumnya kawan-kawan kenalnya dengan software seperti VMware misalkan seperti itu. Atau kalau yang sehari-hari menggunakan uh, operating system Linux mungkin kenal dengan yang namanya KVM misalkan seperti itu. Nah, tahun 2012 kembali lagi para operator telekomunikasi ini yang mostly dari Eropa, mereka akhirnya ngobrol gimana nih caranya nih untuk mensolusikan permasalahan ini begitu ya. Nah, maka mereka di dalam sebuah organisasi operator telekomunikasi di Eropa yang namanya adalah ETSI. Nah, mereka akhirnya mengeluarkan sebuah kajian bagaimana memanfaatkan virtualisasi untuk network function gitu ya. Nah, yang akhirnya saat ini dan nantinya akan kita bahas disebut sebagai NFV. Gitu. Nah, harapannya NFV ini nanti bisa memberikan uh, keleluasaan bagi operator telekomunikasi untuk memiliki business agility begitu ya di sisi teknisnya seperti itu. Nah, mungkin sedikit out of topic dari NFV atau Network Function Virtualization bahwa di dunia untuk memecahkan masalah ini pada saat itu tidak hanya dengan NFV saja, tapi muncul juga inovasi lainnya di dunia jaringan juga, yaitu yang mungkin rekan-rekan di sini sudah familiar juga dengan yang namanya, saya tulis di bawah saja, itu saya kotakin di bawah, yaitu SDN
atau software defined networking gitu ya. Nah, ini ingin juga memecahkan masalah yang sama. Jadi, terkait dengan business agility di telecommunication operator atau communication service provider, internet service provider, secara teknis bisa didukung dengan tadi NFV maupun dengan software defined networking.